modul ajar yang digunakan oleh Bu Janti? Untuk kegiatan belajar pada pagi hari ini, saya mengambil tema Aku Akan Sehat. Topiknya Aku Akan Sehat dengan subtopik adalah aku dilatih menjaga kesehatanku. Dengan subtopik kegiatan pada hari ini, aku menjaga kebersihan tubuhku dan pakaianku. Kelas kami kelas matahari akan bermain di Taman Kreativitas Sueda. Kami akan bermain dengan bahan-bahan alami, bahan alam, sehingga mungkin nanti anak-anak bermain di terbuka di halaman depan. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini apa Bu Janti? Tujuan pembelajaran kami adalah yang pertama, anak agar dapat menjaga kesehatan melalui menjaga kebersihan tubuhnya. Anak dapat menjaga kebersihan badannya dan pakaian dengan baik. Anak dapat melakukan mampu mengurus urusan sederhana yang merupakan life skill, karena kami nanti akan bermain mencuci baju sendiri, dan untuk kebersihan badannya kami akan menggunakan sabun atau wool seperti itu. Terus yang lainnya mungkin ada hasil karya juga, kita akan mencoba membuat baju dari bahan daun pisang gerasi ini. Jadi untuk kegiatan hari ini nanti tujuannya agar anak mampu ya menjaga kebersihan sendiri, kemudian juga punya life skill dalam kebersihan dirinya maupun untuk pakaian dan sebagainya, dan juga anak juga diajak kreasi dari alam yang berjalan. Baik, terus untuk strategi atau metode yang digunakan Bu Janti untuk pembelajaran hari ini? Metodenya kami menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya melihat di kelas matahari itu anak-anak mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Ada anak yang audiovisual, ada kinestetik. Nah, saya mencoba untuk merancang pembelajaran dari sisi diferensiasi konten adalah ketika saya mengajak anak-anak mengupas tema kesehatan melalui kebersihan ini dengan membawakan alat-alat untuk gambar, membawakan video pembelajaran yang disediakan di laptop, kemudian juga anak-anak nanti akan melihat langsung bahan untuk pembersihan itu apa saja, seperti itu. Jadi anak-anak mau mengeksplor dengan caranya sendiri. Jadi ketika dia anak-anak yang audio, mungkin dia akan bisa tertarik dengan melihat video pembelajaran. Anak-anak yang visual dengan gambar-gambar yang menarik dan menggambarkan apa yang ini akan kita pelajari. Kemudian ketika melihatkan budaya nyata itu anak-anak pegang, terus mencium wangi, baunya wangi, seperti itu. Dengan pembelajaran berdiferensiasi dan Bu Janti untuk area pengembangan yang tidak dicapai itu yang area pengembangan mana Bu Janti? Area pengembangan secara kognitif, terutama pengetahuan anak tentang kebersihan dirinya, menjaga kebersihan diri, apa pentingnya menjaga kebersihan, karena itu hubungannya dengan kesehatan. Kemudian pengembangan dari sisi psikomotorik, karena anak-anak akan mencoba untuk mencuci dan menjemur. Tadi ada anak yang merasa kesulitan ketika memasak. Ya, nanti mungkin anak akan belum pernah belajar tentang menjemur baju ya Bu ya. Jadi memasang hanger bagaimana memasukkan ke dalam baju itu seperti apa, itu mungkin akan menjadi pengalaman berharga anak-anak ketika mereka bisa langsung mempraktekkannya. Keterampilan Ya. Kemudian menjadi strategi untuk mencapai pengembangan yang tidak dicapai Bu Janti tadi, apa yang sudah disiapkan Bu Janti untuk pembelajaran hari ini? Untuk pembelajarannya yang sudah saya siapkan, selain dari diferensiasi konten tadi, ya, dengan pastinya saya membawakan alat belajar, saya membawakan gambar dan video pembelajaran. Dalam pembelajaran di kelas, di intinya pembelajaran hari ini sama dengan beraktivitas,
Saya menyiapkan alat-alatnya, ada ember, kemudian untuk anak-anak praktek, air dan sabun untuk anak-anak praktek, juga untuk alat minumnya. Yang kedua, saya juga membawakan lulur untuk anak-anak mencoba untuk bagaimana membersihkan badan kalau nggak ada sabun, gitu. Kalau tidak ada sabun saja yang bisa buat membersihkan badan, dan itu caranya bagaimana digosok-gosok seperti itu, dan mereka akan melihat nanti hasilnya bagaimana, gitu. Apakah memang betul-betul membersihkan, karena mungkin anak-anak jarang melihat lulur ini ya kalau anak kecil ya seperti itu. Yang terakhir adalah untuk berkreasi membuat baju dari bahan alam. Nanti mungkin saya akan membawakan contoh-contoh, memperlihatkan pada anak-anak ada beberapa contoh yang mungkin bisa menjadi bahan inspirasi, walaupun nanti untuk pelaksanaannya anak tetap diberikan kebebasan akan membuat seperti apa. Jadi untuk strategi hari ini menjadi luar biasa, dia sudah menyediakan media-media yang akan digunakan untuk anak-anak seperti video, gambar, kemudian bahan alat untuk berkreasi, dan juga alat-alat untuk mencuci maupun untuk membersihkan badan ya lulur tadi. Jadi untuk pengamatan hari ini, observasi hari ini, area mana yang ingin fokus saya amati? Untuk yang ingin saya kembangkan lebih dalam itu sebenarnya dari sisi motoriknya Bu Enda, karena anak-anak itu masih ada beberapa yang harus dilatih untuk fisik motorik, karena ada kelemahan dan terutama fisik motorik halus ya mungkin ya, yang melibatkan jari-jari tangan seperti itu. Nah ini mungkin ketika di membuat baju, berkreasi membuat baju, dan untuk kegiatan mencuci dan kain itu kita banyak terlibat di motorik halus seperti itu. Mungkin untuk pembelajaran hari ini kan sudah diferensiasi ya, apakah sudah terintegrasi dengan KSI dan juga budaya positif? Sudah. Kami mencoba untuk mengintegrasikan dari awal kedatangan anak ketika datang ke sekolah, kemudian masuk ke sikap tata krama kepada guru atau dalam bermain dengan teman-temannya, kemudian dalam setiap pembelajaran kita, misalnya anak dalam memimpin dirinya supaya mau terlibat di main atau mau bergantian, itu masuk dalam bagian kami dalam KSD. Berarti yang akan saya fokuskan nanti ya diferensiasi KSD ataukah budaya positif? Saya melihat mungkin lebih bagus di diferensiasinya ya. Baik, jadi hari ini nanti semoga berhasil, observasinya lancar, anak-anak mudah juga bersihkan, dan selamat nanti untuk pembelajaran di kelas. Mohon izin nanti saya ikut di kelas untuk melakukan pengamatan, dan nanti setelah selesai pembelajaran bisa kita berbincang-bincang lagi. Siap, silakan persiapkan Bu Janti. Terima kasih. Saya sampai ya. Oke teman-teman, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar biasanya apa dulu ya teman-teman ya? Kita mau apa dulu ya sebelum belajar? Oke, kita mau berdoa dulu. Silakan coba duduk rapi. Lomba doa khusyuk. Berdoa. Tundukkan kepala. Doa sebelum sebelum kita mulai, nah teman-teman nih, Bu Janti, jreng, katanya mau bilang jreng.
Tadi hari apa hari ini teman-teman? Senin. Ya, Mas Hizam nggak usah macam-macam. Tanggal berapa? Oh iya, 30 bulan apa? September. Tahun berapa? 2024. Teman-teman, tanggal 30 bulan September itu adalah hari terakhir di bulan September. Besok kita di bulan loh teman-teman. Bulan apa setelah September? Mas ya? Oktober. Mas Hizam ingat Oktober, setelah bulan September adalah bulan Oktober. Nanti siapa yang suka hati tepuk tangan. Siapa yang suka hati, ayo kita lakukan. Siapa yang suka hati tepuk tangan. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap. Ya, pekan ini kita akan belajar tentang aku anak sehat. Nah, teman-teman tahu nggak? Aku anak sehat. Aku anak sehat itu ciri-cirinya apa ya teman-teman? Oh, suka makan sayuran. Teman-teman, kita mau membuat kesepakatan dulu teman-teman. Kesepakatan belajar di kelas kita pada hari ini apa ya teman-teman? Masih ingat kesepakatan kelas kita? Apa? Apa Mas Hizam? Masih ingat Mas Kenan kesepakatan kelas kita dulu yang pernah kita buat? Teman-teman, salingnya gimana? Mendengarkan Bu Guru, Masya Allah katanya Mbak Hanifah Solih itu mendengarkan Bu Guru, siap. Terus ada lagi duduk yang rapi ya. Terus nih, Bu Janti punya sesuatu nih, tadi sudah dibuka-buka sama Mas Hizam. Mas Hizam itu ya kalau di sebelahnya Bu Janti pasti penasaran, Bu Janti itu bawa apa sih? Penasaran, padahal sebenarnya Bu Janti itu mau ngasih tahu teman-teman, tetapi Mas Hizam itu selalu pengen tahu. Teman-teman juga pengen tahu nggak? Bu Janti bawa apa ini yang ada di sini? Ayo teman-teman. Kelihatan Bu. Apa sih? Apa emangnya? Coba Bu Janti mau ambil gambar dulu. Teman-teman, ini caranya kita untuk tetap sehat. Yang pertama adalah cara gambar apa ini? Apa? Orang mandi. Kalau mandi kan memang bajunya dilepas. Cuman kamu kalau mandi bajunya dipakai. Ya iya. Masya Allah. Ini teman-teman, ini dia sedang membersihkan apa? Mas Yana sedang membersihkan apa ini? Kalau mandi yang dibersihkan apa? Badan. Mencuci ada 6M. Makan banyak sih sebenarnya. Ya, apa ya? Ya, Mbak Sena juga kita begitu deh. Mbak Alia kita mana boleh? Yang kedua nih, mengusir kuman. Tangan itu siapa yang masih ingat tadi yang mendengarkan videonya Bu Janti, yang melihat videonya Bu Janti tadi? Masih ingat menjaga kebersihan apa saja tadi? Ada 6M ya. Mencuci tangan, mandi 2 kali sehari, menggosok gigi, terus apa Mbak Naya? Mencuci baju dan pakaian, menjemur, ya disetrika ya. Terus sampahnya gimana? Membuang sampah pada tempatnya. Oke teman-teman. Ya teman-teman. Ya. Nih sebelum kita mulai, jadi mau ajak teman-teman ini biar fokus di sini dulu yuk. Ya teman, perhatikan.
Sekali lagi, tarik nafas yang panjang. Tahan, hembuskan pelan-pelan. Ya, teman-teman. Ini loh tadi teman-teman. Tahu ini enggak tadi itu? Apa tadi? Ayo. Ternyata ada yang baru tahu ini teman-teman. Di rumahnya belum pernah tahu. Nah, ya berarti masih ingat nggak tadi dia sudah ngajarin loh ini apa tadi namanya? Cuy. Hah? Apa tadi ini namanya masih ingat nggak? Ya. Lo Mbak Hanifah tahu lo sebenarnya. Ya Mas Tama. Tama kita belum pernah ini Taman Mas Tama. Taman. Mas Tama. Ya, dari media bahan alam ini loh teman-teman. Media bahan alamnya apa ini? Dedaunan, ada yang warnanya hijau. Nih, ada yang warnanya kuning teman-teman. Nih yang ini buatnya kecil, sekecil aja ini pura-pura soalnya jadinya buatnya kecil. Ini buat jadi rok ini seperti bajunya orang mana ya kalau kayak gini tuh? Papua. Seperti bajunya orang Papua ya, dari dedaunan ya teman-teman ya. Nih, caranya gimana tahu nggak kalau kayak gini caranya? Gimana teman-teman caranya? Nih, nggak digunting, disobek, dia aja bisa mbak. Kita air satu-satu. Tapi harus hati-hati biar dia tidak putus ya. Nah, nih kalau apa namanya? Bisa. Oh, harus dicoba berarti kalau nggak bisa masalah. Karena kalau tidak, ya teman-teman masih ingat tidak Bu Janji mengingatkan kalau teman-teman mau mencoba menjaga kebersihan badannya bisa menggunakan apa namanya lulur. Menggunakan lulur nanti terus dicuci. Nanti kita pesan aja yang pakai lulur ya biar nggak banyak. Nanti boleh dicuci dan dibilas pakai handuk. Terus teman-teman, yang berikutnya adalah ada baju-baju teman-teman bisa belajar mencuci baju. Mbak Hanifah, Mbak Ica, Mbak Alia. Yuk teman-teman, cuci baju sabun cair ya, sabun cuci tapi yang cair ya. Terus yang ini juga, kalau yang ini adalah sabun cuci ini yang bubuk. Ya, ini yang cair, ini yang bubuk. Dan teman-teman boleh memilih pakai yang cair atau yang bubuk ya. Teman-teman, yang udah siap bermain hari ini aturan mainnya apa ya? Aturan main di Taman Kreativitas. Yang pertama soli. Kalau bermain soli itu apa? Tidak berebutan. Siap. Gantian. Apa lagi? Bareng-bareng. Oke teman-teman, kuis sana soli. Jaga kebersihan badan kita. Bagaimana caranya? Sehat. Nadi, Mbak Ica, silakan berdiri. Mbak Ica berdiri boleh. Mbak Ica berdiri boleh, diajak temennya. Oke, diajak temennya 3 orang. Iya. Mbak Hanifah, terus Mbak Naya, satu lagi. Mbak Alia, oke. Mau kemana dulu? Alia. Mau? Di sana yang mana? Yang mencuci. Oh ya, mencuci. Hati-hati ya. Tangannya digulung dulu, kakinya juga. Terus kalau kakinya silakan dimantel. Selain pakai sabun mandi, bisa membersihkan badan kita pakai lulur katanya masih sama. Sabun. Silakan berdiri. Ambil temennya 3 orang. Terus. Terus atap. Satu lagi. Rafis. Habis ya. Mau ngapain Mas? Jangan kemana dulu. Selesai. Ya. Silakan tangannya sama kakinya digulung. Tangannya. Oke, Mbak Sena, Mas Afandra, Mas Jando, Mas Akwa sama Mas Said.
banyak apel. Udah. Ya, sudah? Udah Bu. Sudah. Terus apa? Ini loh. Terus apa? Nah, digosok. Terus apa? Ini aja dulu. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Atau amanah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan menjadikan kami seorang muslim. Teman-teman, ya, tadi sudah nggak ada yang tanyakan ya teman-teman ya. Bagaimana perasaannya teman-teman hari ini? Teman-teman, bagaimana perasaannya hari ini? Ya, yang hari ini senang silakan tepuk tangannya yang kencang. Baik. Oke teman-teman, nanti teman-teman boleh ambil hadiahnya, menandakan perasaannya teman-teman ya. Nanti ya, doa kepergian. Doa penutup majelis. Tiga. Oke, teman-teman. Ada yang punya masalah? Teman-temannya, ada yang mau disampaikan kepada guru? Ada yang mau sampaikan sama teman-temannya? Oh, nggak ada. Oke, teman-teman. Kalau hari ini guru semuanya dan teman-temannya semuanya ada salahnya, mohon dimaafkan teman-teman. Ya, ingat pesannya Bu Guru ya teman-teman ya, supaya kita tetap sehat, menjaga kebersihan seperti hadis Rasulullah teman-teman. Hadis kebersihan, kebersihan itu Selamat mencari Masih ada ya? bagaimana tadi perasaannya menjadi setelah
pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, saya merasa hari ini saya mendapatkan pembelajaran yang berharga ya, dalam pembelajaran bersama dengan anak-anak. Memang kalau kita belajar bersama dengan anak-anak itu sebenarnya kita selalu memberi dan menerima gitu. Jadi anak-anak juga memberikan dan memberi kepada saya. Dari apa yang kita bicarakan tadi pagi Bu Janti, untuk area pertemuan yang tadi disampaikan Bu Janti tadi pagi, apakah sudah terpenuhi Bu Janti? Bagaimana perasaan Bu Janti setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini? Saya merasa senang ya Bu Ena, ternyata memang ketika saya melakukan pembelajaran diferensiasi ini untuk mengembangkan area psikologi mereka itu banyak sudah terpenuhi semua anak terlibat, kemudian mereka mau mencoba dan benar-benar itu untuk melatih kemampuan psikomotorik yang itu selama ini memang masih harus banyak dilatih lagi. Jadi tadi area kekurangan dengan pembelajaran diferensiasi menurut Bu Janti sudah tercapai ya, anak-anak semuanya bergerak gitu ya. Apakah ada tidak anak yang tidak tertarik dengan kegiatan hari ini? Saya cukup bersyukur karena hampir semua anak itu mau dan tertarik. Hanya mungkin ada beberapa yang tidak mau lebih mencuci karena mungkin basah ya, becek seperti itu. Jadi ketika saya motivasi untuk terlibat itu nggak mau, karena anak-anak ini cenderung memang bukannya ada inisiatifnya masih agak kurang, masih selalu dimotivasi terus. Menurut Bu Janti, untuk hari ini praktek pembelajaran hari ini yang sudah baik Bu Janti itu bagian mana Bu Janti? Yang pertama, ketika kami membahas tentang tema anak-anak, saya memberikan olahraga, membawakan semua hal yang bisa membantu pemahaman anak, dan anak itu memberikan timbal balik. Ada ketika ada mami, mereka memberikan jawaban yang kadang saya pikir, wah ternyata ada masuk juga gitu, anak-anak cukup mencapai dalam kritisnya untuk menanggapi atau masuk dari apa cerita saya, bahasa saya tentang kebersihan diri ini. Bisa dikatakan anak-anak antusias ya usia belajar hari ini ya Bu Janti. Kalau menurut Bu Janti, apa yang harus masih diperbaiki dari proses pembelajaran hari ini ke depannya nanti? Yang pertama Bu Enda, ini mungkin dalam hal penguasaan kondisi kelas, namanya kekondisian kelas, di mana anak-anak ternyata dengan saya membawakan olahraga, kemudian beberapa konten yang dibuat itu buat anak itu masih ada yang ternyata masih tertarik untuk bercerita dengan anaknya sendiri. Mungkin maksudnya menanggapi dengan cara saya ya, maksudnya ketika pengalaman dia dia mau kita apa sama temannya sendiri, tapi mungkin juga karena masih ada yang harus saya perbaiki dari sisi konten yang mungkin lebih bagus lagi. Misalnya ketika saya memasarkan video pembelajaran itu dari laptop saya agak gelap seperti itu, mungkin itu juga membuat anak-anak kurang antusias. Kemudian ternyata suaranya pun juga dengan saya dengan terbuka, suara speaker laptop saya itu keras, sehingga anak-anak juga harus sedikit ini supaya terdengar lebih jelas seperti itu. Mungkin itu agak membuat anak itu jadi tidak fokus. Jadi yang perlu perbaikan sarkasnya telah dipersiapkan video nanti untuk kedepannya Bu Janti, untuk tindak lanjutnya dari apa yang sudah disampaikan Bu Janti nanti seperti apa agar kondisi kelas itu lebih anak-anak bisa lebih fokus. Ya, yang pertama mungkin saya akan mencoba untuk mempersiapkan lebih lagi sebelum pelajaran dimulai, terutama dari sisi sarkas itu ya. Karena saya melihat sebenarnya anak-anak cukup excited ketika saya datang membawa laptop, karena mereka tahu ada banyak hal menarik sebenarnya yang bisa dieksplor dari media IT ini. Nah itu mungkin saya harus lebih lebih detail lagi, mungkin kalau misalnya stasiun
bisa ditambah dari luar seperti itu, bukan tidak pakainya dari dalam. Ya, Bu Janti tadi untuk tindak lanjut ke depannya Bu Janti akan mempersiapkan semuanya lebih detail lagi nih sebelum masuk ke dalam pembelajaran. Nah, Bu Janti, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya hari ini Bu Janti ya? Nanti semoga bisa menjadi bahan refleksi bagi diri kita masing-masing ya. Untuk hasil refleksi tadi, betul apa yang disampaikan Bu Janti tadi kurang persiapan sedikit untuk media nanti kedepannya mungkin bisa dipersiapkan untuk pemasangan speaker dan sebagainya. Kemudian luar biasa tadi pembelajaran diferensiasinya juga sudah nampak ya, media dari konten video dan gambar-gambar tadi jadi sudah mempersiapkan maupun diferensiasi proses tadi juga anak-anak diberi berbagai macam permainan tempat dan anak-anak cukup antusias karena itu adalah life skill untuk kedepannya mungkin nanti bisa disampaikan di rumah, mungkin akan dipraktekkan di rumah ya, seperti tadi berjanji. Itu juga hal baru juga tadi ternyata pengetahuan tentang lulur ya, anak-anak juga antusias sekali dalam praktek membersihkan kulit dengan lulur. Kemudian tadi di diferensiasi produk tadi juga sudah nampak di anak-anak berkreasi ya, tadi membuat baju dari berbagai bahan alam gitu. Kemudian untuk KSE itu juga jadi juga sudah nampak dari menanyakan perasaannya, kemudian refleksi di akhir, kemudian tadi juga sudah melaksanakan mindfulness dan kedepannya nanti semoga dengan mindfulness itu anak-anak bisa lebih fokus lagi, bisa lebih dirutinkan lagi untuk diajarkan mindfulness. Kemudian untuk budaya positif tadi juga jadi sudah menyampaikan kesepakatan kelas meskipun anak-anak masih ada yang belum masih ada yang kelupaan ya tadi yang kelas nanti bisa diingatkan lagi ya Bu Janti ya sampai yang kelas. Kemudian untuk catatan tambahan, saya pikir semuanya sudah oke Bu Janti, tinggal mempersiapkan medianya saja nanti dipersiapkan lebih matang dan juga manajemen waktu Bu. Manajemen waktu nanti bisa diperhitungkan lagi supaya dalam pembelajaran anak-anak itu tidak bisa dalam circle ya, jadi mungkin tadi anak-anak lebih segera ingin bermain gitu ya, segera ingin bermain nanti manajemen waktu bisa diperhitungkan lagi. Oke, baik Bu Janti, untuk observasi kita hari ini tadi sudah luar biasa nih, jadi juga sudah berefleksi apa kekurangan dari pembelajaran hari ini. Nah, untuk kedepannya Bu Janti, mungkin pengembangan diri apa yang ingin Bu Janti kembangkan agar dalam mengkondisikan kelas itu bisa tertata dengan api, anak-anak bisa fokus seperti itu. Kemudian mungkin saya sudah mencoba untuk mencari strategi yang baru kelas yang lebih baik dari kondisi, tapi mungkin itu juga ada beberapa hal yang harus saya perbaiki. Selain tadi persiapan kelas, saya masih belajar kepada bagaimana mengelola kelas supaya lebih anak-anak bisa lebih antusias lagi, lebih fokus lagi dalam belajar dan lebih bisa menyenangkan seperti itu. Dimana program keberhasilan saya nanti adalah ya anak-anak lebih terlibat dalam kelas saya, lebih antusias dalam mengikuti acara diskusi atau kegiatan lain di kelas. Kemudian nanti saya akan belajar nanti mencari cerdas dari kreatif tentang pengkondisian misalnya XBB atau mungkin dengan belajar dari banyak video-video pembelajaran yang sekarang sudah banyak di YouTube atau di internet seperti itu ya. Untuk waktunya sendiri jadi akan mulai kapan? Secepatnya Bu Eda, insya Allah ini menjadi komitmen saya untuk lebih baik lagi ke depannya di pembelajaran selesai. Akan Bu Janti bisa dimulai? Bisa. Oke, baik Bu Janti, dengan komitmen apa yang menjadi tanggung jawab Bu Janti, nanti Bu Janti akan mengembangkan diri untuk belajar tentang mengelola kelas dengan baik, mungkin bisa melalui media sosial, melalui browser ya. Sekarang kan banyak sekali
kita